Dulu Soekarno dimatikan, ya. Pak Harto meninggal, ntar Jokowi juga bakal mati juga sudah, termasuk Ma'ruf Amin ya bakal meninggal juga mati, termasuk saya. Adil kan kalau gitu namanya. Lalu dia mati sayangnya nanti bilang nggak adil dia. Termasuk Mega besok juga bakal mati juga sudah dikalian. Apalagi kalau sudah tidak baik sama rakyat. Mudah-mudahan besok pemerintahan kita kembali kepada ABRI lagi, amin. Karena ABRI sangat menyatu dengan rakyat, saudara sekalian. Listrik masuk desa, parabola masuk desa, jembatan masuk desa, jalan masuk desa. Ya, andai kata ada yang dirugikan itu orang-orang yang bersalah saja. Dulu sangat menyatu. Betul-betul negara kita makmur di zaman Orde Baru 1984. Menjadi negara swasembada kaya Indonesia, lapangan pekerjaan diciptakan. Sekarang apa yang kerja? Cina, setan yang sudah kerja. Betul-betul ya, rakyat masih banyak yang nganggur, kenapa Cina diangkutin? Hei para oknum, sadar kalian, saya bilang jangan Cina diangkutin. Makanya kemarin di Kalimantan Barat Cina diusir sama pribumi kerja di tempat tambang. Ya, mereka juga marah, saudara sekalian. Banyak pengangguran di negara Indonesia ini, kok Cina diangkutin. Sekarang sudah 14 juta. Besok tahun 2024 pemilu bisa 100 juta. Bisa dijajah kita Indonesia. Masa negara Indonesia presidennya incek? Apa kata dunia? Pohon semangka berdaun sirih. Ya, kita kembalikan kepada yang benar, kepada yang baik untuk keselamatan NKRI. Betul-betul. Harga mati saudara sekalian NKRI. Makanya kita mesti punya patriot. Harus mau membela bangsa, negara, membela rakyat biar maju, biar subur, biar makmur, insya Allah. Tapi mereka nanti yang menyelewengkan ini semuanya pasti lambat atau cepat ada hukuman dari Allah. Waliyadu billah. Jadi mereka dimatikan dengan penyakit cacar. Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah yang besar? Ahli tafsir mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil. Makanya kalau membaca terjemah surat Al-Fil jangan diartikan melihat. Itulah kehebatannya Al-Qur'an. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Salah. Karena peristiwa ini sudah 1400 tahun lebih yang telah lalu. Jadi terjemahnya mesti apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana ketika Allah bertindak dengan pasukan Abrohat, termasuk pasukan bala tentara gajah, dengan mengirimkan burung yang begitu banyak. Allah menghancurkan tipu daya mereka sehingga tipu daya mereka menjadi sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baru arsala alaihim tayran ababil. Ababil artinya afwaja, burung banyak, bukan burung ababil. Burung ababil enggak ada, saudara kalian. Yang ada penyanyi dangdut Yunita Ababil. Berada saudara-saudara. Serem itu namanya, Yunita Ababil. Jadi kalau Abu Hanifah ditambah Abu Hanifah Ababil, bisa menghancurkan manusia saya sudah itu. Membawa batu dari neraka sijil melempari mereka semuanya, yang dipacok kaki kanan kaki kiri, tidak ada yang meleset. Hancurlah mereka seperti daun dimakan. Tuh siapa tentaranya? Dan saya bermohon terus. Kalau sekarang masih ada saja itu unsur-unsur ingin menghancurkan Islam, mengintimidasi Islam, memusnahkan Islam, memusuhi rakyat sudah dikagian Islam, biar mudah-mudahan tentara Allah yang seperti ini akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka semuanya. Amin. Allahumma. Nggak apa-apa bicara begini, doa. Memang mereka nggak suka sama Islam sampai hari kiamat, mereka nggak suka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Orang Nasrani, Yahudi gak bakal suka selagi Islam belum ikut kepada mereka. Kayaknya kita sesuai dengan pondok pesantren Darul Istiqomah. Mari kita istiqomah meluk Islam, beragama Islam, beribadah cara Islam. Ya enggak. Dan kita tetap baik. Kalau Islam itu berkuasa, bagus. Mereka orang di luar Islam selamat semua. Tapi kalau sudah orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang pahamnya berbeda berkuasa, habis Islam dimusuhin. Corona mah cuman politik aja. Saya emang gak percaya sama corona. Corona buka kolor minona. Ya maaf, saya belum suntik sampai gini hari sudah diberikan. Gak mau saya gak pernah pakai masker. Apa yang saya bilangin? Orang segar bugar masuk ke rumah sakit 2 hari mati. Bapak pernah saya dengar, ini rakyat udah banyak di Indonesia, yang miskin-miskin dimatiin saja. Justru yang ibadah orang miskin. Siapa yang beribadah? Di masjid, di musola, yang diundang tahlil paling dulu datang siapa? Orang miskin. Orang kaya nggak mau diundang tahlil. Betul-betul? Nggak ada orang kaya datang sholat jamaah di masjid berjamaah, nggak ada. Alasannya repot, baru pulang, mau pergi lagi, mau nagih utang. Tuh, kayaknya kalau di sini ada orang yang kaya pelit, besok mati jangan disolatin. Biar dia mandi sendiri, beli kain kafan sendiri, gali kuburan sendiri, nyelonong ke kuburan sorangan. Modal manusia segalanya. Iya, mengapa dia hidup pelit-pelit? Jangan. Justru kita bisa kaya karena orang miskin. Kita punya pabrik yang bekerja orang miskin, kan begitu. Kita punya perusahaan yang bekerja orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, nggak orang kaya. Makanya kalau sudah jadi kaya, jangan lupa sama si miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Berputar, berjalan. Dan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Lagu siapa itu? Roma Irama, si Raja Dangdut. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, siapa yang mau bekerja? Ya, nggak akan ada pembangunan. Kalau semuanya kaya, nggak ada yang bekerja. Kalau semuanya atasan, siapa yang jadi bawahan? Hanya ada pejabat, ada rakyat. Pejabat dipilih oleh rakyat. Makanya kalau sudah jadi pejabat, harus mengayomi rakyat. Begitu kayak ABRI dong. Saya habis ngobrol barusan dengan Pak Bimas. Harus mengayomi rakyat, bukan musuhi rakyat. Apalagi kiai dimusuhin, kualat lo panjul. Kiai dimusuhin, salah sedikit borgol, penjara, di bawah tanah, gak boleh orang jenguk. Apa ini saudara-saudara? Justru dengan adanya kiai ini, alhamdulillah banyak rahmat. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selagi kita masih mau istighfar. Siapa yang mengajak ke sana? Ulama, kiai, ustaz. Makanya ustaz kan benar semua. Ada yang brengsek. Yusuf Mansur. Ustaz geo kita masuk beliau. Nah, dia kalau ketemu saya main takut, nggak berani ketemu saya dia. Kalau ketemu saya dia merentet dari dulu. Saya emang nggak ada urusan sama yang begitu-begitu. Dia nggak brengsek, pegang leher bajunya. Yang ngatain maulid bid'ah aja saya pegang lehernya. Siapa yang bilang maulid bid'ah? Pegang. Ngomong apa lo? Tampol lo bilang lo. Udah ginari maulid masih bid'ah. Kambing kita melahirkan beranak aja kita bangga, betul-betul. Coba kita punya kambing beranak, senang atau tidak? Senang.
senang, punya sapi beranak senang, punya kerbau beranak senang. Kita ibu-ibu punya cucu lahir selamat senang. Ini yang dilahirkan ya, juru penyelamat dunia akhirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia besar, Nabi besar, Rasul terbesar, dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu. Nah sekarang banyak manusia dibesarkan oleh pengikutnya, partainya, ormasnya, kelompoknya. Bukan manusianya yang besar, dosanya yang besar. Bikin orang jadi susah terus, saudara-saudara. Besok jangan salah pilih presiden. Betul-betul. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya enggak. Satu, kalau banyak-banyak jadi kacau. Jangan mau dikasih uang 25.000, 50.000. Ambil kasih anak yatim, ambil kasih masjid, kasih pembangunan apa kek. Jangan diambil, jangan dicoblos tuh sepetot, sepenyok, sepeang. Besok pilihnya satu, Anies Baswedan. Maaf, bukan kampanye Pak, bukan kampanye, memberitahu supaya sadar, jangan begini lagi dong negara, betul-betul. Itu Cina diangkutin ke Indonesia, setan benar sudah dikalian. Rakyat masih banyak miskin, masih banyak kelaparan, Cina diangkutin. Rakyat dong, negara Indonesia ya buat rakyat Indonesia. Kayak tadi saya bilang, orang kaya ya bisa jadi kaya gara-gara orang miskin. Kalau kaya semuanya nggak ada yang miskin, nggak akan ada yang bekerja. Miskin semuanya, nggak akan ada pembangunan. Pejabat semuanya juga begitu, nggak akan ada pemerintahan. Rakyat semuanya hukum rimba, makanya ada pejabat, ada rakyat. Tuh. ABRI itu kan untuk melindungi rakyat, bukan musuhi rakyat, saudara-saudara. Jadi saya sekarang dijaga sama tentara, bangga, alhamdulillah. Pasti kalau ada apa-apa kan beliau yang maju duluan. Kalau main-main siap jeng kiai ya. Tabuk siap aing. Wah, gitu. Sorga yang begitu. Insya Allah ya, Allah silakan. Ini baru mukaddimah ini. Baru mukaddimah. Kayaknya besok saya pengen Anies biar didampingi sama jenderal siapa saja dah. Yang penting tentara, betul-betul. Iya, jangan Sambo dari dia. Paling Sambo sudah. Ya kan nggak salah ngomong gini, nggak salah. Orang kita nyelamatin bangsa kok negara. Ya, nyelamatin agama Islam itu agama yang baik, insya